Hai, Usman di sini. Kali ini gue mau ngomongin COVID. Jadi kebetulan, gue lepas lah. Jadi kebetulan gue positif. Gue positif. Positif COVID-19 of course. Dan it's not that bad, alright. I'm okay. I just need to take a rest. Bed rest. Ya, jadi gue kena, nggak tahu kenanya kapan sih. Tapi gue udah mulai drop tuh di hari Sabtu, tanggal berapa ya? Ntar dulu gue ambil tanggalan. Aduh. Sekarang tutup nih. Jadi gue mulai drop itu dari hari Jumat sih. Jumat tuh jadi gue kan punya rinitis alergi gitu. Kayak alergi debu lah. Jadi gue hari Jumat tuh udah mulai. Jadi kalau gue kumat tuh gue hidung tuh berair. Airnya nggak tahu itu ingus, bukan ingus sih. Dia bener-bener, maaf ya. Bener-bener cair gitu. Cair, netes, ngalir gitu. Banyak banget seharian, sepanjang hari. Itu mulai dari hari Jumat. Kamis. Sabtu makin parah. Sabtu udah mulai ngerasa nggak enak badan. Gue udah mulai benar-benar yang jaga jarak, yang benar-benar jaga jarak. Terus pokoknya prokesnya lah tingkatin. Gue udah feeling aja sih. Feeling takut gitu lah. Nah, Sabtu malam tuh udah mulai panas tuh, udah mulai menggigil, badan tuh udah demam lah. Minggu tuh puncaknya. Jadi Sabtu tuh kebetulan gue masuk pagi kan. Sabtu masuk pagi, pulang malam tuh jam 9. Jam 10-an lah. Sempet minum STMJ, sedikit sih. STMJ, terus balik istirahat, besoknya kan naik malam tuh berarti gue berangkat tuh masuknya tuh 19.40 lah. Tapi gue berangkat kemarin karena gue ngerasa nggak enak badan gitu kan. Pikir gue kan ini kayaknya kalau berangkatnya malam tuh bakalan dingin banget, angin lagi besar gitu kan, angin lagi gede di sini. Jadi gue inisiatif berangkat lebih sore gitu. Jam 6 gue udah berangkat, setengah 7 gue udah sampai kantor. Terus gue di Termogan pertama tuh 36 berapa? 5 kok. Terus keduanya 37. Wah, mulai nih 37,1. Naik lagi di tes kedua, malah naik lagi 37,3. Tes lagi sampai 37,7. 8. Akhirnya gue lapor ke oplosan gue. Oplosan tuh berarti itu istilahnya kan piket kan ya, piket. Jadi gue lapor sama yang piket lama tuh berarti piket paginya gitu kan, yang 12 jam pagi itu. Gue lapor, ini gimana, Termogan gak tembus nih 37,8 karena peraturan di kantor kan 37 tuh 37,3 maksimal tuh udah gak boleh masuk. Nah, yang piket terus lapor ke kepala unit gua, terus akhirnya gue suruh balik. Jangan dipaksain, gue suruh istirahat. Alhamdulillah di situ. Tadinya gue maksa, gue ngerasanya kayak masuk angin biasa lah, kecapean gitu kan. Akhirnya gue pulang, gue malamnya ngerasa demam tinggi. Jadi sebelum pulang tuh gue dites lagi tuh sempet di 37,8. Pulang istirahat, malam tuh menggigil terus demam gitulah, udah mulai demam. Ini apa sih, taruh di sini aja. Nah udah tuh demam tuh. Jadi Minggu, Senin tuh gue bener-bener di kasur, bener-bener yang istirahat lah.
demam gitu kan. Terus Senin tuh udah mulai tenggorokan sakit dan nafas tuh sesak gitu. Nafas terengal-engal, tersengal-sengal. Tahu ya tersengal-sengal ya? Nafasnya pendek gitu lah. Gitu. Nah, gitu. Nah, gue ngerasa tuh sepanjang hari Senin sampai Selasa tuh gue berat banget nafas tuh. Jadi gue sempat lapor ke STM, bagian STM gimana. Akhirnya gue dijadwalin buat swab Selasa sore. Selasa sore gue swab jam 4:30 mungkin. 4:30 swab. Tadinya gue mau ke Siloam, mau ke rumah sakit itu kan. Tapi gue pikir-pikir, gimana kalau misalkan hasilnya positif gitu kan. Gue jadi kontak banyak orang gitu. Taruh minum dulu. Akhirnya gue diskusi sama SDM, ya udah nunggu hasil aja. Akhirnya gue nunggu hasil lah, karantina gue. Mulai dari hari Selasa tuh gue karantina. Rabu malam keluar hasilnya positif. Jebret, positif dengan CT 21/31. 21/31. Katanya CT itu kan virusnya ditemukan berapa kali putaran ya kalau nggak salah. Ya pokoknya pengujian lah. Kan sampai 40 kan, kalau 40 udah dianggapnya udah negatif. Kalau udah lewat dari 40 nggak ditemukan, dianggapnya negatif. Jadi kalau sampai dari 12 sampai 20 itu kan dia lagi parah-parahnya, lagi banyak banget virusnya gitu. Nah 21 tuh udah masuk tahap penyembuhan katanya sih ya, tapi in case gue salah gue minta maaf. Sepengetahuan gue gitulah. Nah gue udah dalam tahap penyembuhan awal karena baru 21/31. Udah masih ya gue positif. Oke, ketika pertama dengar positif ya, finally I got this virus. Not that bad. Ya gejala gue cuman itu, tenggorokan sakit, nafas tersengal-sengal itu cuman Senin sampai Selasa. Pusing ya dari Sabtu Minggu kan udah jelas pusing kan di kasur terus kan. Pokoknya keliengan gitu lah. Kepala tuh kalau bahasa Jawa tuh keliengan, pusing gitu. Pusing, Senin nafas sesak sampai Selasa. Nah, kan tenggorokan udah sakit tuh. Di Senin sampai Selasa tenggorokan sakit. Senin Selasa Rabu tuh tenggorokan nelen kayak orang pancing kan, tahu gak sih kalau orang mau batuk tuh kan nelen tuh sakit gitu. Gue Senin sampai Rabu tuh tanggal 2, 3, 4 ya Agustus. Ya di 2, 3, 4 Agustus gue tenggorokan sakit dan nafas tersengal. Nah setelah itu gue mulai gejala yang gue ngerasa baru pertama kali seumur hidup gue ngerasain. Lu tahu rasanya ketika renang terus air masuk hidung sampai sini nih? Nah itu gue ngerasain setiap kali gue nafas. Itu mulai dari hari Rabu sampai ini ada apa? Senin ya? Selasa ya? Kan Selasa tanggal 10. Ya sampai Senin lah. Senin tuh masih ada rasa sedikit. Dari Rabu sampai Senin tuh masih ada rasa sedikit. Jadi setiap kali nafas tuh rasanya kayak ada air masuk gitu. Padahal nggak ada. Dikeluarin nggak ada. Kayak ada air masuk sini. Teng gitu. Apalagi gue ngerasain kan karena gue muslim kan, kalau sholat tuh sujud tuh rasanya luar biasa. Itu rasanya kayak ada air masuk, kayak kita pas renang gitu kan, kesenggruk gitu kalau istilah Jawa tuh, istilah gue tuh kesenggruk. Itu rasanya Masya Allah luar biasa banget lah itu yang baru gue rasain selama COVID ya, selama hidup lah, bahkan selama hidup gue baru ngerasain ada sakit yang kayak gitu. Biasa kan ya kalau orang pusing pilek gitu kan, pilek kan bedanya pusing
pusing bukan yang kemasukan air kan. Kalau pilek tuh kan emang ya buat sujud juga pusing, tapi ini tuh kayak kemasukan air gitu, sampai ubun-ubun gitu sampai sini nih. Luar biasa. Luar biasa. Yang paling sakitnya sih itu gue itu sih selama COVID ini. Ya semoga, alhamdulillah sih belum ada kehilangan rasa. Hilang rasa tuh nggak ada. Gue masih enak makan. Tapi emang selama gue sakit kemarin gue jarang makan. Nggak nafsu makan juga iya, nggak lapar juga iya. Gue juga kayak apa sih? Gue ngikutin apa kata badan gue aja gitu. Kayak bener-bener dibanyakin istirahat, tidur gitu kan. Tidur, makan ya selaparnya makan, kalau nggak lapar ya nggak nyari gitu. Udah gue gitu aja. Nah sampai sekarang di tanggal 10 ini udah lumayan sih, maksudnya udah kayak ya kadang sedikit kelingan gitu, cuman kayak gejala yang lainnya tuh udah nggak ada. Alhamdulillah udah nggak ada. Kayak yang tadi kemasukan air tuh kemarin terakhir lah kayaknya. Nafas tersengal juga cuma 2 hari. Selainnya paling lemes sih, bawaannya pengen tidur. Tapi gue sependapat sama dokter siapa gue lupa. Ntar gue cari dulu. Bentar ya. Karena menurut gue ini penting sih bagi kalian sih. Dia ada di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Mana YouTube. Jadi di judulnya podcastnya Om Deddy yang judulnya akhirnya ada dokter bicara ini COVID. Sebarkan video ini. Dokternya namanya adalah Dr. Piprim SPA. Dr. Piprim SPA. Nanti gue kasih link di bawah lah, lihat deskripsi ya, link videonya Mas Om Deddy nih. Nah, dokter itu ya mungkin dia udah kena COVID ya ceritanya. Dia lemes dan dia benar-benar fasting puasa. Yang ini juga sama apa ya, sepemikiran dengan Om Deddy katanya gitu. Nah yang gue lakuin juga bukan hampir sih, gue nggak puasa gitu kan, cuman emang gue makan tuh benar-benar ketika lapar aja gitu. Akhirnya pada saat gue sakit tuh makan ketika lapar, dan ya udah kalau nggak lapar nggak nyari itu, pokoknya udah istirahat aja gitu. Makan juga gue biasa makan tuh di jam 10 sambil nonton film selesai ngantuk ya sholat terus tidur, istirahat lagi. Udah kehidupan gue selama karantina kayak gitu. Jadi ya jam 9 kan jemur kan, jam 9 jemur. Kan katanya sih matahari terbaik kan jam 9. Tapi itu baik lagi ya. Nah, jam 9 jemur, jam 10 makan, nonton film, ngantuk, tidur. Udah gitu. Olahraganya pagi atau sore. Yang gue lakukan kayak gitu. Jadi gue bener-bener ya gue nalarnya gue adalah ketika gue sakit, bahwa berarti itu tanda bahwa tubuh gue butuh istirahat. Udah gitu aja. Jadi gue banyakin air putih hangat sama istirahat, banyak istirahat. Karena yang gue percaya bahwa sependapat dengan Dr. Piprim juga bilang bahwa kita healing paling bagus itu ketika kita saat kita tidur. So kalau kalian sakit, banyak istirahat. Anyway, itu gue gejala COVID sampai sekarang udah mendingan, udah ya bisa dibilang enakan, walaupun ini sedikit keliang cuman ya overall membaik. Gue alhamdulillah bersyukur. That's it. Nah, selama gue karantina, gue merenung aja gitu kan. Alhamdulillahnya selama gue karantina, gue punya kantor yang peduli, punya kawan-kawan yang peduli banget gitu kan.
Jadi kebutuhan gua kayak beras gitu kan. Oh, beras enggak. Iya, beras. Terus kemarin gas. Terus buah-buahan. Terus gua butuh apa gitu lah. Gua bisa minta tolong temen. Ada temen dan mau bantuin. Dan it is good. Gue sangat bersyukur untuk hal-hal semacam itu. Nah, di situ gue berpikir, bukan di situ sih, udah dari dulu sih sebenarnya gue berpikir bahwa gue merasa bahwa kita yang nggak begitu terdampak ya, khususnya dalam hal penghasilannya, harus lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi untuk ketika kita akan mengatakan di rumah aja, di rumah aja. Untuk kita, coba ketika kita mengatakan di rumah aja, itu kita posisikan diri kita itu di posisi mereka, di posisi para pedagang asongan, lesehan, warung lesehan, warung makan, warteg yang pelanggannya benar-benar real, ada dan harus ada di situ. Gojek, tukang ojek lah pokoknya. Narik beca, kuli panggul, dan lain sebagainya. Bukan mereka nggak mau di rumah aja, mereka mau, cuman ketika mereka di rumah aja, siapa yang kasih makan? Duitnya dari mana? Kan ada bantuan langsung dari pemerintah. 300.000 apa cukup? Coba lu hitung, listrik berapa? Taruhlah misalkan listriknya yang tegangan standar berapa sih? Gue nggak tahu tegangan sih anjir. Gue lupa ya, ngeblank. 1.200 ya? 1.200 standar sekarang pulsa udah mahal. Ya kan? Cuman berapa hari aja udah dapat. Apalagi punya anak, istri. Pulsa belum, air belum kalau airnya pam. 300.000 tuh nggak cukup men, per kepala keluarga ya. Kalau misalnya per kepala keluarga dapat 300.000 nggak cukup. Ya kita harus mikirkan itu. Gue sampai mikir apa solusi terbaik? Mungkin dari pemerintah memang solusi terbaiknya itu. Cuman boleh nggak mereka biarkan berdagang gitu kan, mereka dibiarkan berdagang sampai jam berapapun, tapi nggak boleh makan di tempat gitu. Itu mungkin lebih, menurut gue ya, menurut gue itu lebih bijaksana daripada lu harus maksa mereka untuk tutup. Maksa untuk mereka untuk tutup itu lebih mematikan. Mereka gimana pun butuh duit untuk hidup mereka. Dan mereka yang harus survive. Kita tahu Jerman kan masyarakatnya dibiayai selama pandemi kan. Selama dia karantina di rumah, selama lockdown gitu kan. Cuman negara kita belum mampu untuk itu. Nah sekarang kita utang untuk kita mau bangun infrastruktur aja harus utang gitu kan. Harus utang. Dan ketika kita utang, banyak sebagian kita yang protes. Kenapa sih utang mulu? Nah sekarang duit udah nggak ada, terus negara harus biayain kita hidup gitu di rumah gitu. Yakin nggak bisa, nggak mungkin nggak utang. Pasti utang kalau misalnya itu lakuin. Gue yakin pasti utang itu. Sekarang apa kita ikhlas dengan utang? Sebagian iya, tapi sebagian lain pasti masa utang dikit-dikit utang sih. Tapi ya itulah, kita udah banyak nuntut, tapi pertanyaannya adalah apa yang udah kita beriin buat negara, apa yang udah kita lakukan untuk negara ini. That's the question. So ya dari gue sendiri, balik lagi ya, kalau gue sih setelah gue mikir ya, merenung kemarin, bukan mikir sih, dari dulu gue udah mikirin, cuman gue yakin bahwa pemerintah punya keputusan yang tepat. Tapi gue juga pengen speak up apa yang ada di apa yang ada di pikiran gue, yaitu tadi, kalau boleh biarin mereka berdagang, biarin mereka usaha, tapi nggak boleh ada yang makan di situ, makan di tempat, semuanya dibungkus.
win-win solution, I think. Win-win solutions. Oke, sekali lagi gue pengen bilang bahwa kita harus lebih bijaksana lagi menyikapi lockdown dan ataupun ppkm lah ya, yang pemerintah resmi pakai dalam bahasa ppkm. Kita harus bijaksana lagi ketika kita mengatakan kamu harus di rumah aja. Gue mohon pas sama Satpol PP, polisi, TNI, ketika menertibkan itu ya lebih manusiawi, lebih memposisikan diri kita sebagai mereka. Kita yang punya gaji, ini mungkin gaji akan tetap masuk selagi kita di rumah aja, tapi mereka nggak akan dapat duit kalau mereka nggak keluar, kecuali kita mau berbagi gaji kita untuk mereka. Gue sedih banget asli ketika lihat berita-berita gitu kan, ada yang sampai pukul-pukulan itu. Ya, tapi gue bisa apa? Gue cuma bisa speak up kayak gini. Gue sih pengen, ya itu tadi lah. Kalau bisa sih mereka biarin jualan, tapi nggak boleh ada kursi, nggak boleh ada makan di tempat, semuanya dibungkus. Itu lebih mungkin jalan keluar lah, sedikit jalan keluar. Nggak boleh berkumpul, tapi yang terpenting adalah kemanusiaan, bahwa mereka harus survive juga, mereka harus survive juga, mereka harus hidup juga, mereka harus bisa makan juga. Gue harap juga kita bisa saling membantu antar sama. Mungkin dari keluarga kita dahulu lah. Keluarga kita dulu. Baru ke tetangga-tetangga terdekat. Yang butuh bantuan kita bantu. Oke. Itu yang gue mau ngomongin. Terus oh ya, BTW, gue udah divaksin dari awal tahun kan. Dan because of vaksin mungkin gue jadi punya gejala, gue nggak terlalu berat. Gue bersyukur it works, walaupun nanti masih katanya harus ada vaksin ketiga kan. Tapi ya so far kan gue bersyukur bahwa gue udah divaksin, dan akhirnya gue positif dengan tidak bergejala yang berat harus sampai ventilator segala macam. Dan oh ya, satu lagi. Jadi gue kemarin tuh ada selebgram gitu lah. Gue lihat story selebgram tuh, dia bandingin tingkat vaksinasi antara Jakarta dengan provinsi lainnya. Jakarta yang 10 juta jiwa dibandingkan dengan provinsi lain kayak Jawa Tengah yang mungkin 50 juta jiwa, Jawa Timur yang mungkin bahkan lebih. Sekarang gini, gue punya pengalaman. Kemarin gue baru cerita sama teman gue gitu kan, dia terpaksa, jadi dia tuh udah harus jadwalnya vaksin kedua. Gue lupa tanggalnya berapa ya, taruhlah tanggal pokoknya Juli kemarin, pertengahan Juli kemarin dia harusnya dapat vaksin, jadwalnya dia divaksin, dapat vaksin ya taruhlah tanggal 15 Juli gitu ya, 15 Juli harusnya dapat vaksin kedua, tapi dia nggak dapat, alasannya karena vaksinnya nggak tersedia. Nah, berangkat dari situ, maksudnya gini, nggak bijak ketika misal nih dari Kemenkes atau Dinkes pasti kan jatah provinsi ini dapat berapa bulan ini, provinsi ini dapat berapa dosis bulan ini kan. Nah, kalau kita nggak tahu datanya itu berapa, kemudian kita bandingkan tingkat vaksinasi 80% Jakarta dengan maybe 20%-nya Jawa Tengah, ya itu nggak adil men, nggak fair. Dan terus lu bilang bahwa mereka nggak mau vaksin, bukan berarti mereka nggak mau vaksin. Bisa jadi karena nggak tersedia vaksinnya, jatahnya nggak cukup. Kayak kasus temen gue itu tadi,
tahu-tahu hilang aja vaksinnya. Maksudnya bukan hilang ya, ya mungkin buat orang lain dulu gitu, semua supaya bisa merata dapat vaksinasi yang pertama yang penting gitu kan. Mungkin pemikirannya gitu, akhirnya jatahnya dibuat orang lain. Tapi ya itu tadi, kita nggak bijak ketika kita bilang bahwa tingkat vaksinasi Jakarta lebih berhasil daripada provinsi lain, sedangkan Jakarta cuma 10 juta jiwa dan Jawa Tengah 50 juta jiwa lebih, apalagi Jawa Timur. Itu nggak apple to apple nggak sih? Jawa Timur berapa sih? 40? Gue juga nggak tahu nih berapa nih. Tapi ya yang jelas puluhan juta kan. Yang gue mau bilang bahwa ya nggak apple to apple lah 10 juta dibandingin dengan 50 juta. Ya kita lihat seberapa jatahnya, berapa dulu gitu kan. Dari pusat tuh Jawa Tengah dikasih berapa per bulannya, Jakarta dikasih berapa per bulannya gitu kan. Banyak kemungkinan, bukan berarti masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Jawa Timur itu nggak mau divaksin. No, banyak kemungkinan. Jangan jadi patokan angkanya, kita lihat realnya, jumlah rakyatnya berapa. Itu sih. Jadi untuk kalian yang di Jakarta, ya bersyukur lah 80% masyarakatnya udah divaksin. Itu yang punya KTP kan, yang punya KTP Jakarta. Gak tahu yang gak punya KTP. Tapi ya nggak mau bilang skeptis gitu kan, bahwa ya kita semua lagi berjuang lah, kita semua lagi berjuang dan semuanya lagi sensitif. Jadi mungkin kita lebih wise lagi untuk berbicara tentang COVID. Gue pribadi percaya karena gue positif kan. Gue percaya dan gue ngalamin hal-hal yang belum pernah gue alamin selama hidup gue, khususnya tadi yang kemasukan air. Untuk kalian yang sedang kayak gue lagi positif, lagi karantina mandiri, tetap positive thinking, banyakin istirahat. Kalau ngantuk langsung tidur, buruan tidur, jangan main game, jangan begadang. Pokoknya ikutin aja apa kata tubuh lo. Ngantuk, tidur, capek, istirahat, lapar makan, kenyang gak usah makan, gitu. Gue sangat anjurin buat kalian untuk nonton podcastnya Om Deddy yang bareng dokter Pim tadi, SPA. Ya beliau sempat drop kemarin dan beliau ambil puasa gitu kan. Cuman gue nggak ambil puasa kan, tapi gue juga makan cuman seputuhnya gitu, selaparnya, benar-benar selaparnya. Semoga sih ya nyatanya tubuh gue, bukan nyatanya ya, alhamdulillah gue sekarang cukup fit daripada 2 hari yang lalu. Karena bawaannya malas-malasan. Nah ya tadi, kalau tubuh lu pengen malas-malasan ya udah lu malas-malasan aja, nggak apa-apa. Tubuh kita tuh smart, pinter, tahu cara mengelola ancaman yang datang. Gitu ya. Tentunya pokoknya kalian tetap positif thinking, lakuin hal yang positif. Apa lagi? Makan makanan yang sehat, banyakin minum air putih. Terus apa lagi? Tetap berkabar sama orang-orang terdekat. Support sistemnya dikabarin. Ya, supaya kalian gak sendirian aja, gak ngerasa sendirian gitu kan. Kayak gue berapa hari berarti? Ya udah hampir 10 hari kan. Hari Minggu nih, Selasa lah, Selasa ketemu Selasa lagi, seminggu.
Gue nanti swab lagi di tanggal 13. Swab lagi dan harapannya bisa negatif dan bisa kembali beraktivitas di luar seperti sedia kala. Tapi anyways, enjoy the moment. Jadi nggak semua orang bisa dapetin COVID. Nikmati ya apapun ya. Kan Allah, semuanya dari Allah kan, maksudnya Allah kasih kita COVID, ya udah kita nikmatin aja, syukurin, nikmatin. Jangan berpikiran apa dosa saya enggak, saya dikasih COVID, enggak, jangan pikiran kayak itulah, gak usah. Nikmati aja, syukuri. Kayak apa sih, mungkin selama ini kan lu udah dikasih kebahagiaan kan, sekarang lu kasih cobaan. Gue sih nggak mau bilang gue ini cobaan sih, gue pengen lebih bilang bahwa ya udah ini yang terbaik dari Allah yang kasih ke kita. Jadi kita tinggal syukuri, kita nikmati. Jadi Allah tuh seneng ya ngelihatnya. Oh, mungkin gini, hamba gue dikasih enak bersyukur, dikasih gak enak ya bersyukur, gitu gak sih? Ya gitulah, jadi semuanya pemberian dari Allah. Kita nikmati, kita syukuri. Mungkin itu waktunya kita istirahat, benar-benar waktunya kita istirahat. Selama ini kita mungkin dalam 24 jam, kita kerja 18 jam. Atau bahkan ada yang lebih, dalam seminggu bahkan. Jadi waktunya kita istirahat. Dan we have to take rest. Everybody have to take rest. Semua orang butuh istirahat dan harus istirahat. Karena kalau enggak, mesin aja yang besi kayak gitu, dia butuh ganti oli segala macam, butuh servis. Kita juga butuh, apalagi kita manusia. Yang semuanya ya otot, daging, darah segala macam. Otak apalagi harus diistirahatkan. Itu ya. Udah mau maghrib di sini. Gue pengen keluar pintu sedikit, ambil udara segar. Anyway, semangat yang tetap harus keluar untuk mencari uang supaya bisa bertahan hidup, survive. Semoga tetap laris, banyak yang beli, tapi tetap mohon untuk menghimbau pembelinya untuk tetap jaga jarak dan taat prokes. Jangan lupa masker, hand sanitizer, cuci tangan segala macam. Pokoknya kalian sudah tahu lah triknya untuk melawan ini virus. Semoga kita survive bareng-bareng. Dan untuk kalian yang bisa tetap dapat duit walaupun di rumah, WFH segala macam, bersyukur dan ya jangan lupa berbagi dan lebih bijaksana lagi menyikapi situasi. Kayak gue sendiri udah nggak, ya kalau di rumah aja bener-bener yang harus di rumah aja lah. Misalkan kayak mau nongkrong ya itu jangan, itu nggak usah tuh. Kopi beli aja kopinya tapi bawa pulang gitu kan. Nongkrongnya online gitu. Jadi yang nggak penting tuh bener-bener ya udah nggak usah. Yang benar-benar penting aja hajat hidup, makan segala macam, itu beli bungkus udah. Oke, semoga kita survive bareng-bareng. Terima kasih yang udah nonton dan take care of yourself, your family, your teman-teman terdekat, saudara. Jaga mereka semua, bantu mereka sebisa mungkin. Dan semoga kita bisa diberi kekuatan untuk bisa membantu sesama, terutama keluarga kita. Terima kasih. And stay healthy. Dah. Srengenge wayaiki. Ini selama karantina belum potong kumis. Dah.